Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara melalui channel Wisdom of God dalam program Renungan Kristen. Dan kerinduan kita bahwa di malam hari ini melalui firman Tuhan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan tema kita malam hari ini adalah jangan menghakimi. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks yang menjadi teks perenungan kita di malam hari ini terambil dalam Matius pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu Saudaraku, menghakimi itu adalah menuduh. Menghakimi itu adalah menyatakan kesalahan orang lain, menceritakan kesalahan orang lain, menggosipkan kesalahan orang lain dan merasa diri paling benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, sikap yang seperti ini seringkali kita temui ya di dalam kehidupan kita setiap hari. Atau mungkin jangan-jangan juga kita pernah melakukan penghakiman atau menghakimi orang lain atau menceritakan kesalahan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecenderungan orang, ya kecenderungan kita bahwa ketika kita ada di dalam satu perkumpulan, kita seringkali lebih suka menggosipkan orang lain. Kita lebih suka menceritakan kegagalan, dosa orang lain, kesalahan orang lain. Mungkin sekitar 40-50% itu bahan pembicaraan kita itu berbicara soal menyalahkan orang lain, menceritakan kejelekan orang lain. Si anu ini loh begini-begini, si anu ini loh suka selingkuh, si anu ini suka mabuk, si anu ini loh suka malas, dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah fakta yang tidak bisa kita sangkal. Bahkan lebih parahnya lagi bahwa hal yang seperti ini, sikap yang seperti ini itu terjadi dalam lingkungan rohani Bapak Ibu Saudara. Di gereja, dalam persekutuan-persekutuan, ketika kita selesai beribadah, ya, ketika kita ngumpul, ngopi dan lain sebagainya, seringkali kita lebih suka menceritakan kesalahan orang lain. Mungkin diawali dengan bahan pembicaraan tentang pekerjaan, tapi nanti ujung-ujungnya menceritakan lagi tentang kesalahan orang lain, menggosipkan kejelekan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kerinduan kita bahwa melalui firman Tuhan kali ini membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik, yang bukan suka menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, tetapi membuat kita menjadi orang-orang yang suka mengoreksi diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 1, Yesus dengan tegas melarang orang untuk menghakimi. Yesus berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapa kita tidak boleh saling menghakimi? Karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita dan orang yang kita hakimi itu sebenarnya statusnya sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama orang yang penuh dengan kesalahan. Kita adalah sama-sama makhluk yang penuh dengan keterbatasan, makhluk yang penuh dengan dosa. Nah, sehingga tidak ada bedanya, saudara. Nah, dalam ayat 2 dikatakan di sana bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini berbicara juga tentang kesamaan derajat, bahwa ukuran standar yang kita ukurkan kepada orang lain, yang kita berikan kepada orang lain, itu sebenarnya standar itu, ukuran itu juga berlaku kepada kita.
Ya, jadi kita sama derajatnya di hadapan Allah. Nah, ketika kita mengukur standar kekudusan ya kepada orang lain, standar kekudusan itu juga harus diukurkan kepada kita. Ketika kita mengukur orang lain dengan standar kasih, maka standar itu juga harus diukurkan kepada kita. Kita itu sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan suka menghakimi. Tapi yang sering terjadi bahwa kita lebih suka menyatakan kesalahan orang lain. Kita lebih cepat untuk melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata kita tidak ketahui. Maka Yesus berkata demikian. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Seringkali kita tidak menyadari diri kita siapa. Kita menganggap orang lain itu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita mungkin lebih parah dari orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini dalam ayat 5 bahwa Yesus menyebut orang yang suka menghakimi sebagai orang munafik. Bagaimana orang munafik ini? Saudara, orang munafik adalah orang yang suka dianggap baik di hadapan orang, tetapi sebenarnya faktanya tidak demikian. Dia bukanlah orang baik, tapi dia adalah orang yang suka dianggap rohani, dianggap baik, suka dianggap paling benar di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya tidak demikian. Nah, saudara, Tuhan pernah menyebut ya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai orang-orang munafik. Celakalah kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik. Siapa orang-orang ini? Siapa orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang fasih, menguasai hukum Taurat. Mereka suka mengajarkan hukum Taurat. Bahkan mereka suka menghakimi orang yang menurut mereka tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi sebenarnya mereka hanya bisa mengajarkan, fasih mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya suka menghakimi orang lain. Mereka hanya suka memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang rohani. Dilihat orang adalah orang yang kudus, orang yang baik, tapi sebenarnya tidak demikian. Demikianlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat disebut Yesus sebagai orang-orang munafik. Dan Yesus pernah mengasosiasikan, membandingkan orang-orang ini dengan kuburan yang dilabur putih ya, yang mengkilat. Ya, mungkin kalau kita membandingkan dengan kuburan kita saat ini itu lebih tepat. Ya, karena kuburan kita saat ini di porselen mengkilat sekali, bagus, besar lagi seperti rumah. Kelihatan begitu mencolok, kelihatan begitu baik, begitu mengkilat. Tapi sebenarnya di dalamnya adalah tulang belulang, di dalamnya adalah bangkai berbau busuk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Jadi Tuhan menghendaki supaya kita ini menjadi orang-orang yang sadar akan siapa diri kita. Kita menjadi orang-orang yang mengoreksi diri kita. Jangan lebih dahulu terburu-buru untuk melihat kesalahan orang lain, menuduh orang lain, menghakimi orang lain. Jadi marilah kita lebih dahulu mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, dan sambil kita memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita sebagai orang-orang percaya, kita saling membangun satu dengan yang lain, bukan saling menyalahkan, bukan saling menghakimi. Kita saling membangun dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan. Dan jikalau ada di antara kita yang keliru, yang salah, ya kan, maka marilah kita saling menegur dengan sopan, menegur dengan etika yang baik,
bahkan menegur dengan kasih, sambil kita juga menyadari siapa diri kita supaya kita tidak terjatuh dalam kesombongan rohani. Nah, ini kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, supaya persekutuan kita sebagai tubuh Kristus itu tidak terpecah belah, tetapi kita selalu ada di dalam kesehatian. Kita tidak terpecah belah oleh karena saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi marilah kita sebagai tubuh Kristus saling membangun satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan yang memberkati, bukan saling menghakimi. Biarlah firman Tuhan kali ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.